Alhamdulillah proses pangkasan bawahnya sudah hampir selesai. Dan bandingkan dengan yang belum kita pangkas seperti ini. Nah, berantakan sekali, jorok sekali. Dan ini tidak akan produktif secara maksimal jika kita biarkan seperti ini. Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman coba perhatikan di bagian bawahnya ini sudah bersih karena sudah kita pangkas. Ini kacang panjang kita New Canton Taffy. Usianya hari ini sudah hampir 28 hari setelah kita lakukan penanaman. Dan alhamdulillah proses pemangkasannya ini hampir selesai, hanya tersisa sebahagian kecil saja. Dan untuk hari ini teman-teman, sembari kita bekerja, mari sama-sama kita membahas apa manfaat daripada pemangkasan tunas air pada kacang panjang serta bagaimana perlakuan-perlakuan yang seharusnya agar teknik pemangkasan itu bisa memberikan hasil yang optimal terhadap kualitas panen kacang panjang kita. Nah, baik teman-teman, coba perhatikan dan jangan lupa sambil perhatiannya diarahkan ke video, tangannya diarahkan juga ke tombol subscribe, komen dan juga dibagikan. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini mari kita perhatikan ini yang sudah kita pangkas. Nah, ini sudah kita pangkas, atau biar lebih jelas kita perhatikan yang bahagian sini. Nah, bahagian bawahnya ini semuanya sudah bersih karena ini sudah tuntas, yang ini belum. Dan kita perhatikan yang belum kita pangkas seperti ini. Nah, ini kan belum kita pangkas, dia terlihat berantakan sekali, amburadul sekali seperti ini. Lalu teman-teman sahabat tani, ketika ini tidak kita pangkas, maka yakinlah bahwa di setiap ruas ini pasti akan mengeluarkan pembungaan. Nah, seperti ini sudah terlihat, ini ada cikal bakal pembungaannya. Nah, ini dia. Dan apakah bunga ini akan jadi buah? Jawabannya iya, pasti akan jadi buah seperti di sini. Nah, ini pasti akan jadi buah. Namun yang perlu digarisbawahi, diingat, ketika yang ini menjadi buah, ini akan tetap menjadi buah, namun kualitasnya mungkin tidak sebaik yang kita harapkan. Kenapa? Karena ketika ini menjadi buah, kemudian panjang daripada setiap polong kacang panjang kita ini mencapai di 70-80 cm untuk New Canton Taffy, maka otomatis jarak dari sini ke tanah ini sangat dekat sekali. Nah, perhatikan, apalagi nanti ini akan membengkok, tentu jarak ke tanahnya sangat dekat, bahkan bisa hanya tersisa sekitar 20 cm saja, maka otomatis buahnya akan menyentuh tanah. Dan secara umum memang buah kacang panjang yang menyentuh tanah tidak akan terjadi apa-apa jika pada keadaan normal. Tetapi bayangkan, jika keadaannya tidak normal, maka buah yang menyentuh tanah bisa saja diganggu oleh hamanya, atau ketika nanti ada hujan, maka akan ada air di sini, yang otomatis ketika buah itu menyentuh air, maka buahnya akan menjadi rusak. Atau minimalnya ketika buah yang ada di sini nanti berjejeran sampai ke atas musa, kemudian si musa ini memberikan efek panas, tentu bahagian bawah daripada polongnya akan menjadi mengkerut dan tidak prima lagi. Maka oleh karenanya untuk pemangkasannya ini kami berikan batas seperti yang kami sampaikan kemarin. Ini tali ini adalah pembatasnya, biar rapi maka kami buatkan tali seperti ini, dan jarak dari tali ini ke tanah ini lebih kurang sekitar 80 cm. Maka sekalipun nanti ada buah yang berjatuhan ke bawah, ini bisa kita gantung di sini dan tidak akan menyentuh tanah secara luar biasa. Nah, ini adalah salah satu efek yang ketika bahagian bawah ini, tunas-tunas bawah ini tidak kita pangkas. Itu adalah salah satu efeknya. Kemudian efek yang lainnya yang juga cukup berpengaruh, ketika ini dibiarkan seperti ini teman-teman. Nah, dibiarkan seperti ini, maka pertumbuhan dari kacang panjang kita akan terfokus di bahagian sini. Artinya setiap nutrisi yang kita berikan atau setiap nutrisi yang ia dapatkan sendiri, ini proses pendistribusiannya
akan lebih banyak di daerah sini. Sementara dengan semua nutrisi yang terdistribusikan di sini kemudian memiliki resiko seperti kita sampaikan tadi, maka tentunya yang bagian atas ini menjadi tidak seproduktif yang kita harapkan. Apalagi jika lanjaran yang sudah kita siapkan ini ada model para-paranya, otomatis jika semua nutrisinya berada di sini, maka lanjaran para-para ini menjadi sia-sia dan percuma saja. Tidak akan ada tumpukan kacang panjang kita di atas sini. Nah, sementara yang kita harapkan pertumbuhan kacang panjangnya ini bisa menumpuk di atas para-para ini, bukan di bagian bawahnya. Karena menurut kami biarkan yang bawah ini bersih seperti di sini, lebih enak dipandang, lebih enak untuk kita berlalu lalang. Dan di atas sini nanti biarlah dia menumpuk semenumpuk-menumpuknya. Dan apalagi jika dibuat dengan model para-para seperti ini, pasti sinaran matahari juga akan cukup terserap secara maksimal karena proses penyebaran batang dan tunas kacang panjang kita menjadi lebih merata. Lalu kemudian untuk teman-teman kita yang tidak menggunakan lanjaran para-para seperti ini untuk kacang panjang, apakah pangkasan tunas bawah ini juga masih perlu dilakukan? Jawabannya tetap perlu jika ingin agar buah yang dihasilkan nanti tetap berkualitas. Jika ingin pertumbuhan bahagian atas ini nanti lebih optimal, maka pangkasan tunas air bawah ini menjadi tetap pilihan yang wajib dikerjakan. Apalagi jika kondisi lahannya itu adalah lembab. Tentunya dengan kondisi daun yang seperti ini banyak sekali yang berdekatan dengan tanah, kemungkinan besar infeksi jamurnya ini akan menjadi lebih cepat karena proses perkembangan jamur menjadi lebih cepat. Nah, seperti ini bayangkan saja, ini jika kita terus biarkan, maka kemudian ketika terinfeksi jamur secara lebih parah, tentunya akan lebih cepat menyerap dan terus berkembang ke bahagian atasnya. Maka oleh karenanya kita potong saja. Dan untuk teknik pemotongannya sendiri teman-teman, karena di sini sudah kami siapkan pembatas, maka dari pembatas ini ke bawah ini tidak akan ada yang kita sisakan. Apakah itu daunnya, apakah itu tunas sampingnya seperti ini. Nah, tidak akan ada yang kami sisakan. Nah, seperti ini. Dan seperti ini pun, ini calon perambat, cuman karena dia berada di bawah, ini tetap kita potong saja. Nah, seperti ini. Pelan-pelan saja sambil diperhatikan jangan sampai salah dalam pemotongan karena batang utama dan tunas ini memiliki postur yang berdekatan. Maka hati-hati saja seperti ini, potong saja. Nah, bersihkan sebersih-bersihnya. Oke. Dan teman-teman sahabat tani, cerita pemangkasan seperti ini mendapatkan cerita unik dari kami. Karena kemarin teman-teman ketika pertama kali kami menanam kacang panjang di sini dengan pemangkasan yang model seperti ini bahkan sedikit lebih tinggi, ini banyak mendapatkan bulian, banyak yang berkata si Mansur sudah mulai gila karena menyiksa kacang panjangnya dengan memangkas daun dan tunas yang ada di bawahnya. Namun kami abaikan bulian-bulian tersebut, kami terus bekerja dan kami buktikan bahwa kacang panjang kami cukup lebat dan cukup produktif di atas sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke proses pemotongannya. Ini seperti ini, tanpa pilih kasih, tanpa ada yang perlu dipikirkan. Intinya sampai pada batas 80 cm yang sudah kita siapkan, semuanya bersihkan saja. Nah, seperti ini. Dan ini yang terlihat besar pun tunasnya karena berada di batas kita potong saja. Nah, bismillah. Oke, potong saja dia semuanya sampai tuntas. Nah, seperti ini. Hati-hati jangan sampai salah dalam pemotongan. Dan kemudian teman-teman sahabat tani, setelah melakukan proses pangkas bawahnya juga perlu dilakukan pangkasan atas alias topping pucuknya. Seperti kita sampaikan tadi,
ketika pucuknya sudah berada pada tingkat ketinggian yang menurut kami sudah mencapai batas, yaitu sampai di pertengahan lanjaran kita seperti ini, maka toppinglah bahagian pucuknya. Nah, di sini toppinglah dia, bismillah. Maka setelah seperti ini, proses pertumbuhan tinggi batang utama menjadi terhenti dan otomatis nanti di ruas-ruas ini akan keluar tunas-tunas baru, akan keluar pembungaan yang baru. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, setelah melakukan proses pemangkasan seperti ini, jangan lupa dilanjutkan dengan penyemprotan fungisida biasa saja untuk dapat menghentikan penyebaran jamur melalui luka yang sudah kita berikan ini. Lakukanlah penyemprotannya pada sore hari dan bila perlu gunakan fungisida yang sistemik saja. Oke, baik teman-teman, mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian, atas waktunya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, sekali lagi silahkan dikomentari apa saja. Atau bagi Anda yang hanya ingin sekedar membuli, ya silakan saja, tidak jadi masalah. Dan untuk saat ini kami selesaikan dulu pekerjaan ini. Dan semoga kita dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Selamat beraktivitas, semoga lancar-lancar saja. Dan salam hormat, salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.